Pernah nggak sih ngerasa deg-degan pas disuruh nulis laporan? Tenang, hari ini kita bakal ubah tugas yang kayaknya serem banget ini jadi sesuatu yang gampang dikuasai. Kita akan bongkar bareng-bareng sebuah cetak biru yang bakal nuntun kamu dari halaman kosong sampai jadi laporan yang keren. Halaman kosong dan kursor yang kedap-kedip itu. Pasti tahu kan rasanya? Bingung banget mau mulai dari mana. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara buat menaklukkan rasa cemas ini untuk selamanya? Oke, ini dia peta jalan kita buat hari ini. Kita mulai dari masalah klasik halaman kosong, terus kita bangun solusinya lewat struktur 3 babak. Setelah itu kita susun inti ceritanya, kita poles dengan format profesional, dan terakhir ada pemeriksaan akhir. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi gini, masalahnya tuh seringkali bukan karena kita nggak punya ide, tapi karena kita nggak punya strukturnya. Solusinya itu bukan sihir, tapi sebuah kerangka kerja yang sederhana, tapi luar biasa efektif. Nah, ini dia cetak biru utamanya, struktur 3 babak. Anggap aja kayak lagi cerita, simple banget kan? Ada awal, ada tengah, dan ada akhir. Struktur sederhana inilah yang jadi fondasi dari setiap laporan profesional. Oke, mari kita mulai membangun. Uniknya nih, kita nggak langsung ke tengah. Kita bangun pintu masuk sama pintu keluarnya dulu, yaitu bagian awal dan bagian akhir. Dua bagian ini yang bakal membingkai semua isi laporan kamu. Bagian awal ini tuh kayak gerbang penyambut buat pembaca. Halaman sampul ngasih identitas, lembar pengesahan bikin laporan kamu sah. Kata pengantar membangun koneksi, dan daftar isi itu petanya. Semuanya dirancang biar pembaca gampang masuk dan tahu harus kemana. Nah, di bagian akhir, kita tutup semuanya dengan rapi. Daftar pustaka itu buat buktiin kalau riset kamu kredibel. Sementara lampiran itu ibarat gudang buat semua data pendukung. Jadi inti laporan kamu tetap fokus dan gak berantakan. Oke, fondasi udah, atapnya juga udah. Sekarang waktunya kita bangun bagian intinya, isi laporan. Ini nih caranya menyusun cerita utama kamu, bab demi bab secara sistematis. Bab 1 dan 2 itu pembukaannya. Bab 1 pada dasarnya ngejawab pertanyaan kenapa, di mana, dan untuk apa laporan ini dibuat. Terus bab 2 ngasih gambaran umumnya, kayak profil singkat perusahaan, biar pembaca punya konteks yang pas. Sekarang kita masuk ke bab 3. Ini dia jantungnya laporan kamu. Bagian ini yang paling sering bikin orang stuck. Tapi tenang, ada metode simple buat menaklukkannya. Ini dia metode saktinya, metode SOP. Pertama, visualisasikan dulu prosesnya pakai flowchart. Kedua, baru deh kamu urai setiap langkahnya secara detail. Ketiga, dan ini yang paling penting, catat masalah apa aja yang muncul dan solusi cerdas apa yang kamu temukan. 3 langkah ini mengubah sesuatu yang rumit jadi gampang banget dikerjakan. Dan penutupnya, bab 4. Di sini, kamu nggak cuma merangkum apa yang udah dipelajari, tapi juga ngasih saran yang membangun. Ini bukti kalau kamu nggak cuma kerja, tapi juga berpikir kritis tentang hasilnya. Oke, rumah kita udah jadi, udah berdiri kokoh. Sekarang waktunya buat sentuhan akhir. Persis kayak ngecat rumah. Format yang rapi bakal bikin laporan kamu kelihatan profesional dan meyakinkan. Aturan mainnya gampang banget kok. Ikutin aja resep ini. Kertas A4, hurufnya Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5, dan margin yang udah ditentuin. Hasilnya, laporan yang kelihatan rapi, seragam, dan profesional. Kuncinya cuma satu, konsisten. Coba lihat contoh ini. Format daftar pustaka itu ada polanya. Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Ngikutin aturan ini bukan soal teknis aja loh. Ini cara kamu nunjukin integritas dan ngehargain sumber informasimu. Wih, laporan kamu udah hampir kelar. Tapi tunggu dulu. Anggap ini kayak final check sebelum pesawat lepas landas. Sebuah langkah penting buat mastiin semuanya sempurna sebelum sampai ke tangan pembaca. Nah, ini dia daftar periksa terakhir kamu. 3 hal simpel yang bisa nyelamatin kamu dari kesalahan sepele. Pastiin tanda tangan lengkap, nggak ada salah ketik alias typo, dan daftar isinya akurat. Cek 3 hal ini, dan laporanmu siap meluncur. Jadi gimana? Halaman kosong itu bukan lagi monster yang nakutin kan? Sekarang itu adalah kanvas kamu. Menulis laporan bukan lagi beban, tapi kesempatan buat bercerita. Nah, dengan cetak biru ini di tanganmu, pertanyaannya sekarang adalah, cerita penting apa yang mau kamu sampaikan?